Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ayo tanam keladi lagi, semangat. Aku review lagi perkembangan keladi habis dorman. Ini alhamdulillah udah numbuh besar karena memang umbinya besar. Terus yang tadi juga keladi merahnya besar. Ini udah gede banget nih, nanam dari umbi juga. Ini juga nih udah, ini ada nambah lagi yang muncul. Ini udah mau daun 2, gede banget nih yang ini, alhamdulillah. Semua pakai daun bambu lapo. Ini juga yang kecil-kecil karena memang umbinya kecil ya pas nanam ini, jadi pakai daun bambu lapo tuh kurang lebih 90% tuh tumbuh. Yang 10% tuh kalau misalkan 2 minggu nggak nambah-nambah tuh nambah-nambah muncul daun tuh, coba dibongkar aja ya, ganti media. Kadang keladi itu gitu, ada yang cocok pakai media ini ditanam, ada yang nggak cocok juga. Ini aku punya keladi lagi, ini yang tadi kurang lebih usianya udah 1 bulan lebih. Terus ini ada keladi-keladi yang dorman lagi karena memang kalau kemarau ini musim dorman itu daunnya tuh kuning satu persatu tuh, jadi umbi-umbinya tadi udah aku jemur kurang lebih 2 hari atau didiamkan 3 hari sampai kering, mencegah pembusukan ya, jadi kering gitu. Terus ini aku punya alokasia, 2 alokasia, Regina dan juga silvernya ini kemarin udah aku bongkar ya, itu ternyata umbinya tuh busuk, terus udah aku potong sampai bersih. Tapi untuk mencegah pembusukan kembali udah aku jemur ya, ini kurang lebih beberapa jam, terus aku diemin 2 hari jadi daunnya kering, nggak masalah. Yang penting umbinya tuh terselamatkan, umbinya tuh kering nggak masalah, nanti biar besok tuh nggak busuk lagi. Terus ini juga ada keladi, kalau kalian di ini umbinya bagus nggak busuk, jadi nggak usah dijemur ya. Yang dijemur itu yang umbinya tuh busuk, nggak apa-apa ya, lokasinya daunnya kering, yang penting umbinya bagus, nanti besok tumbuhnya bisa tumbuh lagi daun yang bagus. Aku nunggu lama nggak masalah sih, yang penting tuh hidup ya. Kalau misalkan umbinya udah kering tuh insya Allah nanti nggak cepat busuk. Ini kebetulan aku punya lumut, jadi lumut tuh bagus untuk pertumbuhan akar. Kita pakai lumut alokasinya. Kalau nggak punya lumut, biasanya aku pakai daun bambu campur sekam bakar, itu bagus ya buat alokasinya. Atau bisa juga beli di online, lumut juga banyak, daun bambu sekam fermentasi itu juga banyak. Ya, jadi kita harus waspada ya, kalau ada daun yang kuning itu pasti tuh ada apa-apanya dengan akarnya atau umbinya. Misal kita bongkar akarnya bagus, kita lihat umbinya tuh empuk atau enggak. Kalau misalkan empuk terus hitam itu busuk, jadi itu segera ganti media aja biar enggak busuk semuanya. Ini sebenarnya dipotong nggak apa-apa, ini daun layunya karena memang sudah kering. Aku sebelumnya belum pernah pakai lumut ya, tapi menurut seseorang itu keladi itu untuk perakaran bagus pakai lumut untuk menumbuhkan akar. Jadi nanti kita review lagi beberapa 1 bulan lagi gimana perkembangan alokasia dan keladinya yang pakai lumut ya. Tetap stay di channel aku Sania Garden untuk mengetahui perkembangan kita nanam keladinya. Yang ini juga keladinya tuh mulai nguning, jadi aku bongkar itu akarnya udah beberapa yang busuk, tapi umbinya masih bagus, jadi nggak aku jemur umbinya, jadi masih bagus gitu daunnya. Kita pakai lumut yang ini, terus yang lainnya kita pakai daun
bambu ya, karena daun bambu lapus sudah terbukti bagus tadi di awal itu udah pada banyak yang numbuh. Ini keladi-keladi yang udah aku jemur atau aku diemin kurang lebih 3 hari. Kalau dijemur seharian nggak apa-apa, biar dia makin kuat dan nggak gampang busuk. Ini juga udah aku jemur jadi kering, karena daunnya tuh menguning satu persatu, tinggal 1 daun. Dibongkar ternyata akarnya dan umbinya mulai busuk. Kita tanam pakai lumut. Yang ini aku pakai daun sengon ya, jadi teman-teman di rumah itu punya medianya bisa dipakai loh ya. Jadi tiap umbi atau tiap pohon dipakai yang ada di rumah. Nah, nanti kira-kira yang bagus tuh seperti apa, yang cocok yang mana, yang cepat numbuh gitu misalkan. Jadi kan kita tahu nanti yang cocok tuh seperti apa, karena kadang tuh di tempat aku cocok, mungkin di tempat teman-teman kurang cocok, ataupun sebaliknya di tempat teman-teman tuh medianya tuh bagus, di tempatku nggak bagus, karena kan tiap tempatan beda ya tekstur medianya tuh, skam lapuknya tuh kan beda kan, berapa lama udah lapuk gitu kan. Jadi kalau kita mau nanam itu bisa pakai media beda-beda, mana yang paling bagus. Kalau sudah tahu yang bagus, nah bisa pakai yang itu terus. Ini juga ini tinggal 1-2 daun terus aku jemur, tapi kalau yang ini masih bagus nih, jadi nggak aku jemur ya, langsung aku tanam, cuman busuk akarnya aja. Yang ini tadinya busuk umbi, terus sudah aku jemur sampai kering ini. Ya jangan lupa kalau misalkan umbinya busuk tuh harus dipotong sampai bersih ya busuknya, terus dijemur 2 hari nggak apa-apa biar cepet. Kalau kalian nggak buru-buru ya, didiamkan selama seminggu di ruang terbuka. Tapi kalau mau cepat dijemur nggak masalah, alhamdulillah tumbuh bagus-bagus punya aku. Udah aku sering ya posting tentang perawatan keladi, alokasinya bisa dilihat di scroll di videoku. Berbagai jenis alokasia keladi apa programnya juga sudah ada di live video panjang aku. Monggo teman-teman yang sudah bergabung di scroll yang baru bergabung, terima kasih sekali sudah mendukung channel ini. Untuk mengetahui tanaman-tanaman hias terbaru, monggo di subscribe. Insya Allah besok aku posting lagi. Setelah itu kita siram pakai larutan antraka. Antraka itu adalah fungisida anti jamur. Misalkan sebelumnya, jadi ini daun bambu lapuknya tuh kering ya, kalau misalkan teman-teman punya media itu bisa dijemur dulu biar bakteri dan jamurnya tuh mati. Jadi kalau misalkan medianya kering tuh caranya tuh direndam di ember gitu biar bisa sampai dalam. Jadi merawat keladi dan lain-lain tuh memang perlu perawatan rutin tiap hari. Itu harus kita lihat, biasa ya ada daun yang menguning atau daun yang mengecil, enggak, itu biasanya tuh pasti akarnya atau umbinya tuh busuk. Harus kita segera bongkar, kita bersihkan, terus ganti media yang bagus dan juga yang steril. Jadi medianya sebelumnya bisa dijemur dulu sampai kering baru dipakai ya. Ini semua udah aku siram. Setelah itu bisa ditempatkan di tempat yang panas, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan nggak busuk itu kita nanamnya di tempat yang panas, itu bisa busuk. Terima kasih sudah menonton.